Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, saya akan menyoroti tentang ACT itu kenapa ditutup ya. Kenapa ditutup? Karena apa? ACT ya. ACT buka suara soal alasan di balik pencabutan pengumpulan uang. Ya. Kita bacakan saja alasan di balik pencabutan izin pengumpulan uang dan barang ACT. Jadi izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang PUB Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT tahun 2022 dicabut oleh Kementerian Sosial. Adanya indikasi pelanggaran menjadi alasan pencabutan izin tersebut. Kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial, kata Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi seperti dikutip dari Detik News ya Rabu 6 Juli. Muhadjir saat ini ditunjuk sebagai Mensos ad interim karena Tri Risma hari ini tengah menjalankan ibadah haji. Muhadjir mengungkap akan menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan sanksi lebih lanjut. Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut. Pencabutan izin pengumpulan uang barang ACT termaktub dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133 HUK 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan. Surat pencabutan izin itu ditandatangani Muhadjir Effendi pada Selasa 5 Juli. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan berbunyi pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Sedangkan dari hasil klarifikasi Presiden ACT Ibnu Hajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Besaran angka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali, katanya. Sebelumnya, Presiden Aksi Cepat Tanggap ACT Ibnu Hajar mengaku pihaknya mengambil 13,7% dari donasi yang terkumpul untuk operasional gaji pegawai. Pemotongan dana untuk gaji dan donasi ini dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2021. Kami sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai di ACT dari 2017 sampai 2021 rata-rata yang kami ambil 13,7%. Kepatutan gimana? Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil untuk dana operasional? Ujar Ibnu dalam konferensi pers. Oke, baik. Sangat disayangkan bahwa pemerintah terlalu terburu-buru menutup ACT ya Aksi Cepat Tanggap ini karena seperti kita ketahui Aksi Cepat Tanggap ini banyak menolong warga di Timur Tengah ya dari mulai Palestina, Gaza, kemudian semua daerah yang memerlukan pertolongan terutama di daerah konflik di Timur Tengah di CP 997 di mana di apa lagi ngomong sayang, jangan ngomong dulu ya. Jadi aksi pengumpulan dari aksi ACT ini menurut saya sudah sesuai. Kenapa? Pertama, ya tidak merugikan pemerintah. Harusnya Kementerian Sosial
Harusnya Kementerian Sosial itu lebih cepat tanggap. Tapi yang nyata-nyatanya Kementerian Sosial itu tidak lebih cepat tanggap dari aksi cepat tanggap ya. Yang pertama. Harusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial bersyukur adanya ACT yang selalu sigap dalam membantu setiap korban bencana, korban apa. Sekarang saya tanya, apakah ada dari Kementerian Sosial ya secara intensif membantu korban-korban peperangan di Gaza, Palestina, di Timur Tengah dan lain sebagainya, korban bencana alam di berbagai tempat dan lain sebagainya. Aksi cepat tanggap itu saya nilai bagus gitu. Kalau pemerintah mencabut, artinya mencabut kebaikan-kebaikan dari orang-orang ya. Harusnya Kementerian Sosial mendukung, bukan menutup. Sekarang 13, yang dipermasalahkan 13,7%. Begini, ACT itu dalam melakukan aksinya itu dia membantunya ke dunia luar ya, ke dunia luar gitu. Ya. Memerlukan akomodasi transportasi yang lebih besar ya. Ke Gaza berapa, ke Palestina berapa biayanya. Kemudian ke ini nggak cukup kalau untuk 10%. Taruh misalnya 1 miliar. Misalnya yang dipotong berarti 137 juta gitu. Disuruh ke Gaza, nggak cukup gitu. Buat biaya akomodasi, buat mempersiapkan segala macam, buat ini nggak cukup gitu. Uang segitu nggak cukup gitu. Misalnya 1 miliar untuk menyalurkan ke Gaza misalnya ya. Sekarang pemerintah mampu tidak gitu melakukannya gitu. Yang ada korupsi. Coba cek di Kementerian Sosial sendiri korupsinya berapa. Tilep-tilep dananya gitu. Kita tahu sama tahu lah gitu. Jangan suka nutup-nutupin. Untuk ininya biaya untuk operasionalnya berapa coba. Untuk misalnya membantu korban bencana alam di Merapi, di mana itu biaya operasionalnya berapa? Jangan dibilang bahwa biaya operasional cuma 10%. Ngawur gitu kan. Jadi menurut saya, jadi pemerintah sendiri itu adalah zolim. Karena pertama apa? Tidak mengakomodir atau tidak cepat tanggap, tidak lebih cepat tanggap daripada ACT gitu ya. Tidak lebih cepat tanggap dari ACT. ACT itu setiap ada peperangan, konflik langsung sudah ada di sana. Setiap ada korban bencana alam langsung di sana, namanya juga aksi cepat tanggap gitu. Di sini justru kita memerlukan banyak-banyak ACT gitu kan. Perkara dia memakan biaya operasional yang tinggi karena harus dimaklumi karena biaya untuk ke luar negeri atau dan sebagainya itu lebih besar, belum termasuk visanya, belum termasuk pokoknya lebih besar aja. Dari misalnya 1 miliar diambil 137 juta itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi itu mungkin hanya untuk beberapa orang aja gitu kan. Jadi menurut saya di sini adalah kekeliruan pemerintah. Terus yang kedua, saya menelusuri ini awalnya ini ACT ini ditutup ini karena ada laporan dari jurnalis Tempo ya. Nah, seperti kita ketahui di jurnalis Tempo kita perlu cermati juga bahwa dulu pernah mendiskreditkan Islam. Jadi Tempo itu pernah mendiskreditkan Islam. Jangan-jangan kalau saya berpendapat, jangan-jangan ada misionaris tertentu untuk menghalangi umat Islam untuk menolong sesama umat Islam di negara lain yang terkena konflik gitu. Jangan-jangan ya. Ini coba dicek dulu jurnalis Tempo itu karena dulu pernah mendiskreditkan umat Islam yang membela inilah gitu, membela yang berseberangan dengan Rocky Gerung, yang membela yang berseberangan dengan Habib Rizik gitu. Nah itu saya diduga patut dicurigai bahwa jurnalis Tempo itu terpapar misionaris itu ingin menjatuhkan umat Islam. Jadi menjatuhkan umat Islam untuk menghalang-halangi orang yang membantu umat Islam di negara lain. Seperti ACT ini. ACT ini banyak membantu
umat Islam, bukan hanya umat Islam, membantu korban bencana alam, bencana perperangan, memberikan air bersih, memberikan bantuan moral, material dan sebagainya. Itu kita sangat memerlukan. Perlu ACT yang lebih banyak lagi gitu. Ya, perkara pemerintah mau misalnya mengambil dana, saya curiga, jadi pemerintah mau mengambil dana ACT gitu, ya. Buat apa ditutup coba? Buat apa ditutup? Tertibkan aja gitu, pungutan liar di jalanan, ya, pungutan liar yang tidak, justru dengan adanya ACT kita tinggal klik online gitu kan untuk membantu ke sesama kita gitu ya. Sedangkan kalau yang meminta sumbangan di pinggir jalan justru itu melanggar aturan dan dibiarkan gitu. Saya kemarin masih lihat di daerah di jalanan ya di Bandung itu banyak aksi solidaritas mengumpulkan uang dengan kotak sumbangan. Nah, itu kan sudah melanggar aturan. Itu melanggar aturan peraturan pemerintah juga gitu. Di jalanan mengambil donasi gitu ya. Termasuk minta-minta juga dan sebagainya kan. Ini secara terang-terangan dia pakai spanduk untuk bantu korban bencana alam dan sebagainya di jalanan gitu kan. Itu justru dengan adanya ACT kita merasa terbantu. Saya juga beberapa kali mengirim ke ACT gitu kan. Kita terbantu, kita pengen bantu orang-orang Gaza tapi tidak bisa. Kita salurkan lewat orang yang punya link untuk bisa ke Gaza gitu kan. Tidak semua orang punya link bisa ke Gaza, bisa ke daerah konflik dan lain sebagainya gitu kan. Ini kita punya lembaga, kita sangat terbantu gitu. Kita pengen membantu rakyat Gaza, rakyat Palestina gitu kan. Disalurkannya kemana ya, ke ACT, kemudian Idul Kurban dan sebagainya. Kita ya pakai ACT. Sekarang yang dipermasalahkan 13,7%. Di Kementerian Sosial korupsinya berapa? Jangan sampai berbohong juga ya, membohongi publik tahu lah gitu kan. Korupsinya berapa di Kementerian Sosial coba? Jangan sampai menganggap tidak ada korupsi gitu. Jadi cuci muka terus ngaca di Kementerian Sosial sendiri korupsinya ada berapa gitu. Jangan sampai membohongi masyarakat. Kalau kita mau bongkar-bongkaran gitu, banyak laporan kan. Korupsi di Kementerian Sosial gitu kan, banyak laporan itu. Oke, saya kira tidak tepat ACT ditutup kemudian ya dibekukan, apalagi dia bukan Menteri Sosial, dia ad interim aja. Belagu banget ya, baru ad interim karena menggantikan Tri Risma hari ini, tapi sudah menutup tidak melalui prosedur. Jadi prosedurnya itu diteliti dulu, diselidiki gitu kan. Jangan langsung ditutup gitu kan. Apakah benar ininya gitu kan? Apakah benar ini udah langsung main ponis gitu kan, tanpa penelitian lebih ada apa gitu kan. Nah, sekali lagi perlu diketahui bahwa di Tempo sendiri ada aksi misionaris ya, untuk menjatuhkan Islam, juga ada aksi misionaris untuk menghalang-halangi umat Islam, membantu umat Islam yang lain di bawah. Oke? Jangan sampai kita terjebak dengan adu domba ya untuk menjelekkan ACT. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.